Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Yang baru bergabung silakan, kalau Anda berkenan silakan subscribe. Kalau tidak berkenan juga tidak apa-apa. Gitu ya. Tetapi jujur ya, supaya channel saya ini berkembang dan banyak yang menerima atau mendapatkan manfaat dari ilmu saya, silakan Anda subscribe, Anda share ke sesama orang yang menderita anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Saya udah 2 hari ya, 2 hari atau 3 hari nggak upload video ya. Saya lagi nggak enak badan ya, saya lagi meriang ya, greges-greges, ditambah lagi sakit mata gitu. Jadi Anda harus bisa menilai orang juga ya. Orang kalau lagi tidak sehat itu bisa dilihat dari matanya begitu. Kalau kantong matanya itu agak terlalu besar, tinggi begini, berarti itu ada sesuatu di pikirannya atau di badannya. Dia merasakan sesuatu ya, begitu. Seperti contohnya saya ini agak nggak sehat, jadi ya begini, greges-greges, sakit mata lagi. Nah ini, nah itu bisa dibaca dari mata begitu. Istri saya itu bisa membaca kalau saya ini nggak sehat, itu bisa membaca ya, gitu. Ya ini, jadi saya jarak dekat supaya apa? Biar Anda tahu kalau saat ini saya lagi nggak sehat ya. Ya badan rasanya, waduh, ngalur orang itu loh, ora sembuh. Tapi santai wae. Kok geding aku. Piye toki? Geding tenan aku iki. Apapun sensasinya, apapun yang kita rasakan, sudahlah, senyum saja, ketawa aja, tepuk tangan. Terus bener ya, bener, saya nggak bohong sama Anda. Saat ini saya lagi nggak enak badan ya, meriang, pokoknya cemas Pak. Manusia itu cemas wajar, tetapi di mana cemas itu tidak berkelanjutan menjadi gangguan kecemasan ya. Manusia kok nggak cemas, itu nggak normal justru ya. Dan kalau orang lagi sakit, ya Anda psikosomatis, kalau lagi sakit terus cemas, ya itu sesuatu hal yang wajar dong ya. Wajar begitu, nggak usah Anda, saya kok begini terus. Udah, nggak usah Anda pikirkan ya. Ibaratnya Joko Tingkir ngombe dawet, ya. Ojo dipikir mundak mumet, mundak ruwet. Akhirnya engko ora nggo cawet. Ya. Itu. Oke. Betul, ini lagi nggak enak badan, tapi saya buat happy saja ya. Tapi saya juga kuat apel, berdiri sampai 1 jam ya kuat saya. Terus laporan jadi Danton ya kuat, alhamdulillah ya. Walaupun agak dipaksa-paksa sedikit ya, ya nggak apa-apa begitu ya. Karena kalau kita semakin kita ikutin sakit itu ya, ya udah. Kecuali sakit-sakit yang benar itu fisik Anda benar-benar karena sakit fisik loh. Ini kan sakit pikiran gitu. Oke, ini ada 13 yang bisa saya simpulkan, yaitu dari obat yang paling mujarab ya. Obat yang paling mujarab untuk mengobati anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Ini harus Anda tonton sampai habis supaya Anda nanti akan tahu dan Anda akhirnya akan semangat dan lebih tenang untuk menghadapi sakit ini ya. Sakit ini adalah ujian. Jadi ujian itu harus kita kerjakan ya, harus kita selesaikan. Kalau ujian nggak kita kerjakan, kapan kita mendapat penilaian? Kan begitu. Ya atau tidak? Kita ingin dinilai, mendapat penilaian, kita harus melakukan, yaitu mengerjakan ujian. Begitu. Itu ya. Semangat ya. Oke. Yang pertama adalah ikhtiar Anda. Nah, baik ikhtiar ilahi maupun ikhtiar insani. Ingat ciri khas penyembuhan saya, ikhtiar ilahi, istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. Ya. Ikhtiar insani adalah olah rasa, olah nafas, olahraga, dan harus, kalau memang Anda sudah tidak terkendali, Anda tetap butuh bantuan, yaitu tenaga medis. Anda juga butuh bantuan obat, begitu. Ya, itu tetap saya anjurkan, gitu ya. Nggak saya perlu bahas yang panjang lebar ini karena saya akan buat singkat video ini.
Padahal Anda nggak percaya, bener nggak sih Pak Yono ini nggak enak badan? Betul ya, nanti istri saya, mana istri saya? Nah, yang kedua adalah pikiran. Nah, pikiran Anda ini adalah obat mujarab juga ya. Kalau Anda selalu berpikir yang enak-enak, berpikir yang tidak menakutkan, itu maka pikiran itu akan menjadi kekuatan penyembuhan. Tetapi kalau pikiran Anda terlalu kacau, memikirkan hal-hal yang menakutkan, Anda selalu melihat media sosial yang menakutkan, tontonan Anda itu wah kacau semua, yaitu pikiran itu justru tidak akan menjadi obat tetapi menjadi bumerang. Nah, sekarang Anda harus menggunakan kekuatan pikiran dalam hal yang baik gitu ya. Tontonan Anda, apa yang Anda dengarkan gitu. Karena begini ya, pikiran, perasaan itu adalah file dari yang namanya jiwa ya. Jiwa itu makanannya itu apa sih? Makanan jiwa itu adalah dari mata maupun telinga. Berarti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, nah itulah makanan jiwa kita. Lain dengan makanan fisik kita, yaitu ya nasi dan sebagainya itu ya, perlu Anda pahami. Yang ketiga adalah ketahui karakter penyakit ini ya. Ketahui karakter penyakit ini itu apa sih karakternya ya. Psikosomatis, anxiety disorder, psikosomatis itu adalah murni sakit pikiran ya, murni sakit pikiran. Gimana kalau asam lambung, Pak? Asam lambung selain sakit fisik ya, asam lambung itu sakit fisik tetapi penyebabnya dari pikiran juga, selain dari pola makan. Nah, karakter penyakit ini bagaimana sih? Misalnya, oh penyakit ini berasal dari pikiran kita ternyata, ya, dan sebagainya. Nah, ketahui karakter penyakit ini. Dengan apa? Melalui edukasi ya. Sudah saya jelaskan penyakit pikiran ini begini-begini, nanti akan lebih rinci ya. Terus yang keempat adalah karakter diri Anda. Ini penting. Setelah Anda mengetahui karakter dari sakit itu, sakit psikosomatis, Anda harus mengetahui juga karakter diri Anda sendiri. Entah ini terbalik atau tidak, tetapi kalau saya sesuai dengan pengalaman saya harus tahu dulu karakter penyakit psikosomatis itu bagaimana. Baru saya akan flashback atau balik untuk mengetahui karakter diri saya. Nah, ini tahu nggak karakter diri saya ini ya? Karakter diri saya ini ya, saya adalah orang yang perfeksionis, ya, mudah tertekan, merasa tertekan dengan kerjaan dan sebagainya, pemikir berat, was-was, egois, ya, temperamental, pemarah, jelek-jelek semua. Ya, saya harus jujur karena motivator itu harus jujur, nggak boleh menyembunyikan sesuatu. Nah, itu karakter saya itu ini. Sedangkan penyakit itu subur, psikosomatis subur kalau ada karakter yang seperti saya sebutkan. Nah, itu. Makanya kalau sudah tahu karakter sakit itu dan karakter diri kita, maka kita harus segera hijrah ya untuk menyesuaikan, memperbaiki karakter-karakter kita atau sifat-sifat kita. Begitu. Itu ya. Terus selanjutnya introspeksi diri. Nah, ini setelah Anda mengetahui karakter Anda, terus Anda kena sakit ini, ya introspeksi diri Anda. Anda itu bagaimana sifatnya, begitu. Pola hidupnya, ya, gaya hidupnya, terus sifat-sifatnya itu bagaimana, begitu ya. Karena ini sesuai pengalaman saya, jadi ya karena pola hidup saya berantakan terus terang ya, terus sifat saya lebih kocar-kacir lagi. Ya, setelah introspeksi diri itu, maka yang keenam Anda harus menyadari. Anda harus menyadari, oh, ini bukti Tuhan sayang sama saya. Untuk apa? Untuk memperbaiki sifat saya, ya, pola hidup saya, pola pikir saya, terus sifat-sifat saya dan sebagainya. Begitu, ya, itu menyadari itu. Terus yang ketujuh, setelah itu Anda ya udah cuek aja masa bodoh. Udah cuek aja masa bodoh. Kayak saya ini ya, meriang ini saya cuek aja masa bodoh. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi saya tetap berikhtiar, yaitu tetap minum obat. Tetap minum obat, ya. Tetap minum obat. Saya juga periksa ke dokter ya. Gitu, ini saya juga minum ini kayu secang. Saya minum obat paracetamol dan sebagainya. Karena saya nggak anti obat ya. Nggak anti obat, nggak anti dokter. Gitu. Ya, itu. Karena
sesuai pengalaman saya ya itu, gitu ya. Terus yang kedelapan, semangat. Nah, tetap semangat ya. Saya tidak membanggakan diri saya, biarpun saya sakit kayak begini ya. Ini dulu juga, tetapi dulu sebelum saya tahu ilmunya, saya memang rasanya ingin putus asa aja, aduh putus asa. Tetapi setelah saya tahu karakter dari sakit ini adalah ini sakit pikiran ini, akhirnya saya tumbuh rasa semangat itu. Nah, semangat inilah yang bisa menuntun kita untuk perbaikan gitu. Ya, semangat aja, semangat. Saya tetap kerja dulu akhirnya ya, walaupun tidak maksimal. Kalau merasakan sensasi, dulu itu sebelum tahu ilmunya, saya merasakan itu pulang, berbaring. Berbaring, nggak mau keluar rumah. Tapi setelah itu saya latih sedikit demi sedikit ya. Melatih itu tidak langsung brul, tidak ya, sedikit demi sedikit gitu ya. Terus yang kesembilan adalah yakin ya, yakinlah, yakin dengan begini. Misalkan ya, Anda berobat pas sama dokter, Anda sudah tidak yakin sama dokter itu, tidak yakin sama obatnya, ya obat semahal apapun kayaknya susah begitu. Dokter sepandai apapun susah kalau Anda tidak yakin. Sama saja Anda melakukan misalnya titip dari saya. Kalau Anda tidak yakin dengan apa namanya relaksasi, meditasi relaksasi, istighfar, zikir, kalau Anda tidak yakin, ya itu ya susah begitu. Nah, itulah dibutuhkan keyakinan gitu. Itu ya. Yang ke-10 adalah tetap tenang. Ya. Apapun sensasi yang Anda rasakan, tenang, hadapi dengan tenang. Walau itu susah, saya tahu. Pasti Anda mau protes. Tenang bagaimana, Pak? Begini-begini, tenang. Badan lemah, letih, lesu, loyo, lungle, gabut, galau, gundah gulana, andilo, antara dilema dan galau, susah, payah, lemes, tidak berdaya. Gimana bisa tenang, Pak? Iya, memang susah. Untuk melatih tenang itu memang susah. Memang harus dilatih begitu ya. Memang harus dilatih. Memang ini saya mudah untuk mengucapkan karena saya sudah sembuh. Coba kalau saya diuji itu lagi, semoga jangan, enggak mau saya. Mungkin saya juga untuk tenang mungkin juga susah ya. Kita harus jujur aja gitu. 11 selanjutnya ikhlas. Ya udahlah, ikhlas lah. Ikhlas. Karena ini apa? Bukti bahwa Tuhan sayang sama kita semua ya. Ini kita itu orang-orang pilihan loh, diberi sakit ini ya. Orang-orang pilihan ya. Ikhlas, menerima apa adanya ya, menjalani ya. Terus yang ke-12 adalah ya tetap berdoa. Ya, tetap berdoa. Kalau ikhtiarnya kan sudah tadi nomor 1, berusaha itu ya. Tetap berdoa. Berdoa. Gimana caranya menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing begitu. Kan gitu. Terus yang ke-13 adalah pasti Anda bosan ini, sabar. Sabarlah ya. Nah, itu yang bisa saya ungkapkan ya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Saya harus istirahat dulu karena ya kelihatan kan? Kelihatan ya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.